pertanyaan anak muda ini, Pak. Pertanyaan, minum dulu sebelum bertanya. Sebelum menjawab pertanyaan anak muda. Sebelum teror pertanyaan, minum dulu. Sebelum menjawab pertanyaan anak muda. Ya pasti kan kalau anak muda kan bukan kita. Ya itu aja. Karena malam minggu ya, jadinya pertanyaannya pertanyaan anak muda. Iya, pertanyaan anak muda. Anak muda yang ngebet kawin. Anak muda tuh ngebet kawin nggak tahu soalnya. Mereka nggak tahu susahnya dengan. Iya, makanya kan kalau sedang dilanda cinta-cintanya itu kan ya bisa jadi tai kucing rasa coklat kan. Nah, itu Pak. Nggak mikirin macam-macam, pokoknya yang dipikirinnya ya bisa nikah, itu aja kan. Karena nggak mikir, ya perlu dipikir panjang ke belakang nggak sih? Rasanya sih perlu, Nah, Pak. tapi kan kalau orang lagi saking cinta-cintanya, mereka kan nggak mau mikir itu kan. Iya. Termasuk nggak mau mikirin ada perbedaan di antara mereka. Dianggap tidak ada perbedaan. Iya, dianggap ya. Iya. Oh iya kan ada lagunya. Tuhan itu satu katanya. Aku mau ketawa Pak kalau lihat ke sana. Aduh jadi nggak fokus. Padahal mau nggak mau kan harus disadari kalau ada perbedaan. Iya. Ya perbedaan strata sosial, perbedaan pekerjaan misal. Iya. Perbedaan latar belakang keluarga itu kan perbedaan kan. Iya. Mau nggak mau kan harus sih. Yang satu bapaknya petani, yang satu bapaknya pejabat misal. Ini kan perbedaan kan. Iya. Nah kalau itu dianggap nggak ada misalnya, karena saking besarnya cinta itu kemudian perbedaan-perbedaan itu dianggap nggak ada ya, di kemudian hari pasti akan jadi masalah. Nah, gimana kalau perbedaannya itu hal yang paling mendasar, Pak? Nah, seperti Perbedaannya itu misalnya keyakinan. Ya kita sebut aja perbedaan agama. Bagi mereka yang sangat mencintai, Yes. yang tai kucing rasa coklat tadi, perbedaan agama pun nggak dianggap. Dia tidak melihat itu sebagai perbedaan. Ya, kita lihat dari sisi ini dulu ya. Iya. Padahal seharusnya kan dilihat, ya ini kenyataannya kok. Iya. Kenyataannya berbeda. Jangan dianggap nggak ada perbedaan. Itu kenyataannya berbeda kok. Jadi permasalahannya itu akan muncul di awal menurut Bapak atau nantinya? Nanti setelah tai kucingnya berasa tai kucing, nggak berasa coklat lagi. Setelah selesai fase engkaulah bulan, engkaulah bintang, gitu kan. Harus beli susu, bayar listrik, uang Gas pendidikan, abis, gas habis, biaya sekolah. Itu tai kucingnya beras muncul. langka. Nah, tai kucingnya muncul kan, rasa coklatnya hilang. Nah itu perbedaan yang dari awal tidak dianggap ada, menjadi tiba-tiba ada. Padahal ya dari awal memang sudah ada perbedaan. Jadi perbedaannya baru nampak setelah melewati fase-fase manisnya tadi? Iya, iya. Kan tadinya karena nggak dilihat kan, jadi semuanya terjang aja. Itu kayaknya bukan nggak dilihat ya Pak ya? Apa ya? Nggak diabaikan. Ya diabaikan kan, dianggap nggak ada kan, padahal ada. Jadi kalau bagaimana tentang perkawinan beda agama gitu, ya sadari dulu bahwa kalian berbeda. Setelah kalian menyadari bahwa kalian berbeda, apa yang akan kalian lakukan? Kan itu penting banget. Perkara beda agama itu nggak apa-apa. Misalnya, toh buktinya saya beda agama dan bisa nikah gitu. Nah, secara administratif saya nggak tahu ya, kita nggak bisa ya itu. Karena secara administratif negara, ya itu kan sudah diurus kan dengan tata caranya. Oke lah, ada yang kemudian menikah kan, berarti kan bisa, entah dengan cara apapun, entah di luar negeri atau dan segala macam. Nah, jangan sampai ketika mereka keluar negeri untuk bisa menikah beda agama ini, hanya karena tai kucing rasa coklat tadi, tidak menyadari perbedaan di awal. Nah, misalnya yang satu Islam, yang satu Kristen gitu. Kalau tidak disadari di awal,
bahwa bentuk keyakinan mereka memang berbeda, next itu mau digimanain. Jangan sampai pada awalnya nggak ada yang akan ngajak. Nggak ada, karena cinta kan. Ada, nggak usah dipikirin itu. Iya. Gitu kan. Agama bukan masalah bagi kita. Iya, itu kan. Manis ya. Iya. Manis banget. Nah, itu bisa didiskusikan nih. Atau semua agama sama. Iya kan. Itu sekali lagi, ya kalau di awal, ya engkolah bulan, engkolah bintang. Apa yang dimauin pasangannya, ya akan mau kan. Tetapi kalau itu tidak disadari dari awal, lahir anak satu, anak pertama. Itu pasti nanti, ini anak mau ikut siapa? Nah, masalah mulai muncul, Pak. Bapaknya atau ibunya, gitu kan. Misalnya, anaknya ikut bapaknya. Disepakati anaknya ikut bapaknya. Kemudian anak kedua, disepakati ikut ibunya. Fair dong satu-satu. Iya. Umur 17 tahun, si anak sudah bisa berpikir, anak pertama, dia pengen pindah ikut ibunya. Ya, karena secara ini psikologi dia lebih dekat sama ibunya. Iya kan? Akhirnya dua-duanya ikut ibunya kan. Loh, bapaknya kan merasa ego. Loh, yang ikut saya siapa? Loh, mulai ada pertikaian nanti di situ. Nanti kalau saya mati yang doain saya siapa? Ya. Atau kemudian kalau semuanya ikut ibunya, bapaknya merasa sia-sia kan? Iya. Merasa sia-sia, mau beramal soleh misalnya gitu kan, nggak ada yang meneruskan. Ini kan masalah kan. Kalau tidak disadari dari awal, kalau memang ada perbedaan. Jadi memang dari satu sisi betul bahwa orang yang menyarankan nikah dengan iman yang sama, dengan agama yang sama, mungkin tujuannya itu mungkin ya. Meminimalisir perbedaan-perbedaan yang terjadi nanti. Karena sebenarnya sudah banyak banget perbedaan gitu kali ya, Pak? Ya. Disadari kalau tidak disadari kan, nanti masalahnya masalah keuangan misal ya. Ada yang nggak kerja, ada yang di PHK misal. Masalahnya sebenarnya masalah keuangan, nanti akan merembet ke masalah itu juga. Kamu sih nggak rajin berdoa, makanya ikut aku kalau berdoa. Atau jangan-jangan, keluarga kita sedang dikutuk. Ya kan? Tuhan bingung kan, mau bantu kamu atau bantu aku? Nah ini kalau tidak disadari di awal, makanya sebetulnya ini bukan masalah kecil. Kesadaran ini kan bukan masalah kecil. Menyadari dari awal, kalau memang berbeda, ya kita akuin berbeda. Keyakinanmu sama keyakinan berbeda, nanti kita mau apa? Kesadaran itu. Kalau memang itu sudah tidak dipermasalahkan, saya sudah nggak mempermasalahkan agama, Pak Agung misalnya. Dua-duanya sudah nggak, ya mending nggak usah beragama. Dua-duanya? Dua-duanya, administratif aja. Iya. Iya kan? Nah itu beres kalau memang menyadari itu. Dan agama adalah urusan administratif. Ya is oke gitu. Jadi misalnya mau menikah, harus di depan satu lembaga di mana dua-duanya harus beragama yang sama. Harus beragama yang sama. Secara administratif, oke aja. Ya oke aja kan. Karena itu hanya label administratif, misalnya. Tapi kalau tidak, ini akan membawa ego pribadi. Makanya kalau saya itu bukan masalah kecil. Harus disadari di depan tentang perbedaan itu. Kalau yang saya bayangin gitu justru itu masalah yang besar gitu ya Pak ya, ditutup-tutupi karena tidak disadari kan ya Pak ya, ditumpuk-tumpuk, yang akhirnya nanti ada masalah kecil itu yang meledak gitu Pak. Iya, bisa disangkutkan ke sana kan, kalau itu tidak disadari. Ya karena awalnya cintanya lagi besar-besarnya, kemudian bilang bahwa itu nggak masalah. Menganggap nggak masalah dan mengatakan bahwa cinta itu tidak boleh dihalangi oleh tembok apapun juga, termasuk tembok agama. Iya kan gitu kan. Itu kan kata orang yang lagi jatuh cinta. Nah tetapi kalau itu sekali lagi tidak disadari, ya di kemudian hari itu akan bisa menjadi masalah yang disangkutkan kemana-mana. Kecuali memang dari awal, dua-duanya menyadari bahwa agama itu hanya masalah administratif. Iya. Nah,
Sehingga nggak ada yang rebutan yang mana mau masuk surga, yang mana akan masuk neraka duluan. Kalau gini loh, Vi, masing-masing agama itu kan punya konsep teologinya kan. Iya. Nah, konsep teologi agama A itu mengatakan kalau dia nikah dengan berbeda agama, iya, dia berdosa. Iya. Konsep teologi agamanya yang B gitu misalnya, kalau dia menikah dengan orang yang berbeda keyakinan, dia sudah sama dengan orang yang berbeda keyakinan itu. Iya kan? Nah, ini kan repot kan? Itu kan sudah merupakan perbedaan teologi. Iya, yang tanpa disadari kalau masih sama-sama di agama yang ini kan sebenarnya kan mereka punya permasalahan yang besar. Iya. Hanya memang masalahnya nggak disadari aja loh. Berarti saya misalnya dengan yang ini berzina misalnya gitu ya nggak Pak? Iya kan ada yang bilang gitu kan? Iya kan ada yang bilang gitu kan di agama ini. Berarti, nah yang satu juga, wah gimana ya pasangan saya kan nggak mau ngikut saya. Iya. Jangan-jangan ya tadi misalnya tiba-tiba lagi ada masalah di pekerjaan, dia bilang jangan-jangan ini kutukan lagi. Iya, ini kan karena konsep teologi kan? Iya. Nah kalau setiap hari, kan Pak ini. Setiap hari misalnya, yang satu masih taat beragama, masih dengerin ceramah-ceramahnya dari agamanya, kan dia akan dibombardir hal kayak tadi kan. Ini selama hidupnya zina, selama hidupnya ikut orang yang salah, didoakan salah gitu. Wah, ini ada kiriman dari Mida Ahmad. Waduh. Wow, oh boleh ditunjukkan. Iya. Ini kita lagi di tengah-tengah podcast. Iya, lagi podcast. Tiba-tiba ada kiriman. Ada kiriman. Kita kaget nih. Ya kesini lah. Iya. Oh. Katanya beda ada kiriman malam-malam. Ini kita tunjukin dulu. Iya. Waduh. Terima kasih Mamida. Terima kasih Mamida. Ini dikirim dari Samarinda kah? Iya. Sepertinya demikian, Pak. Dikirim dari Samarinda. Nanti ini kita potong sebagai shot. Iya. Lagi tengah-tengahnya podcast, dikirimin makanan dari Samarinda. Makasih. Thank you, Mbak Mida. Makasih. Tolong. Makasih. Oke, thank you. Jadi nanti kita potong. Nah, kembali lagi ke masalah perbedaan keyakinan, kan harus diberesin dari awal. Diberesnya itu ya disadari. Bagaimana dua-duanya itu menyadari bahwa agama bukanlah bentuk keyakinan teologis. Ini sulit. Iya. Kalau agama tidak diyakini sebagai keyakinan teologis, maka isinya adalah ajaran baik. Iya. Dan ajaran baik A dengan ajaran baik B sama. Sama aja. Itu nggak masalah kan jadinya. Nah, tapi kan maksudnya gini Pak, namanya juga lagi cinta-cintanya kan. Ya nggak kepikir ke sana gitu kan. Oh, ya udah gimana caranya, pokoknya nikah. Iya. Nah, itu yang di awal kalau itu tidak disadari, itu kayak api di dalam sekam kan. Iya. Dia tidak membereskan akar dasarnya tentang perbedaan ini. Gimana sih Pak, lagi cinta-cintanya? Aduh, saya itu hanya mewakili ya. Jangan menggini, saya itu hanya mewakili pokoknya. Mewakili kok merasa sangat gitu kan. Percaya, iya. Mewakili seperti sangat menjiwa. Iya. Mewakili, tapi sangat menjiwa itu kan membingungkan ya. Pokoknya pedomannya meskipun berbeda, tetapi tetap satu juga. Iya. Oh, berarti itu mengimplementasikan negara Indonesia. Iya, dia kan? Udah Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Iya. Ya dia sadar kan hidup di Indonesia yang memang ya kan nggak bisa dihindari kan. Ya berarti kan satunya agama. Betul, satunya kan berarti di Papua, satunya di Aceh dong. Iya, gitu ya kan. Jadi gimana? Ya kan? Ya sekali lagi, ini kelihatan sepele. Kalau kemudian kita memakai konsep gitu Pak. Konsep tidak ada sekat, tidak ada agama gitu. Boleh-boleh saja selama itu tidak merupakan ego kita untuk mengesampingkan hal itu.
mengesampingkan bahwa kita harus menyadari dulu ini fungsi agama itu apa sih. Loh ya, kalau fungsi agamanya masih sebagai keyakinan teologis, ini akan jadi api dalam sekam. Karena bagaimanapun juga konsep teologisnya berbeda. Konsep teologisnya mengatakan kalau kamu nikah dengan beda agama, kamu zina seumur hidup. Iya. Ya kan? Satu mengatakan kalau kamu nikah beda agama, kamu sama seperti yang berarti ya sudah keluar dari agamanya, ya, sama dia sudah murtad dari agamanya. Iya. Secara tidak disadari ya dia sudah sama seperti kalau dia dianggap keluar, berarti kan Tuhannya dia nggak menerima kan? Iya. Kalau masih sama-sama meyakini konsep teologisnya, jadi memang sulit. Jadi memang akar sulit, masalahnya memang yang harus dibereskan. Iya, memang dibereskan, iya. Memang dibereskan dari awal. Ya, dua-duanya memang mesti harus nonton channel Teman Ngopi sih. Iya. Jadi biar tahu bedanya teologi ya Pak. Iya. 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 Kan di beda agama artinya kan kalau mereka meyakini perbedaan itu kan. Nah, secara konsep berdoa kan Tuhannya jadi ada dua, Pak. Jadi probabilitas kemungkinan dikabulkan setiap doanya ada dua, Pak. Iya. Enak kan, Pak? Iya. Nah, itu kalau Tuhannya nggak berantem, Bli. Nah, iya kan? Benar-benar Pak, itu yang mau saya tanyain, Pak. Umat kan sudah menyadari, Pak, bahwa memang ada perbedaan gitu. Iya. Nah, itu tadi pas malam apa namanya? Ya bukan malam pertama ya. Malam pertama tuh lupa berdoa. Iya, malam pertama lupa berdoa. Malam pertama gua tanya. Mungkin dia malam pertama itu malah lupa pakai celana, Pak Bet. Jangankan berdoa, pakai celana aja lupa. Malam pertama ya yang satu berdoa dengan caranya, yang satu berdoa dengan caranya kan. Iya. Tuhan di sana berpikir kan, Tuhannya kan ketemu nih. Karena sama-sama berdoa, yang satu berdoa, yang satu berdoa. Enak aja. Gue kapan gitu. Aduh, itu dia malah curhat gimana? Berantem kan Tuhan. Nah ini juga jadi kalau kayak tadi kan, wah dua-duanya Tuhan membantu, jadi kemungkinan rezekinya makin besar gitu kan. Kalau dilihat dari kemudian konsep teologi yang mendalam, masing-masing itu menyebutkan, ya memang ada beberapa yang enggak ya, masing-masing menyebutkan kalau dia bersekutu dengan keyakinan yang lain, dia sudah ikut sama dengan keyakinan itu. Iya. Sudah nggak diakui oleh Tuhannya. Lah gimana Tuhannya mau membantu? Kalau Tuhannya nggak mengakui karena konsep teologi itu. Saya lebih berpikir kan? begitu, Bli. Maksudnya gini, berantem di dalamnya ini, justru dia akan merasa, wah saya kan sudah berzina karena menikah dengan yang ini. Nah yang satu, kita anggap aja tadi agama B-nya juga sama. Apakah saya nggak salah ya? Karena ini kan beda dengan saya gitu. Jadi, nah belum lagi kalau setiap kali dia ke rumah ibadah, si penceramah di rumah ibadah itu kan tahu kan, ini diceramain lah. Kamu itu sudah tidak diakui di agama, kamu dianggap zina seumur hidup, itu kan setiap hari ketika dia mendengarkan hal itu, apakah itu bukan merupakan bombardir tentang keyakinan? Iya, apalagi kalau kita tarik lagi ke stigma masyarakat ya Pak ya, belum apa-apa dia udah dihakimi kan. Kemudian tiba-tiba suatu hari ada masalah keuangan misalnya. Dia dengar ceramah lagi kan, bahwa ini peringatan Tuhannya dia, bahwa dia sudah kawin beda agama gitu. Sudah kemudian dia diyakinkan bahwa itu dengan ada peringatan, ketemulah dengan pasangan yang lain yang seagama. Yang kemudian juga, wah ini jangan-jangan Tuhan turunkan untuk menyadarkanku. Iya. Itu ketemu yang lama ya? Balik lagi. Balik mantan. Aduh. Nah, itu tadi. Belum kelar. Rotan pun berguna. Iya. Balik lagi Bun, belum kelar tadi. Iya kan, jadinya mantan itu belum kelar ternyata. Jadinya hanya akan jadi pembenaran-pembenaran
ketika ada masalah yang bukan masalah intinya di situ, nah perbedaan ini bisa menjadi pembenaran. Iya sih. Kalau pengalaman, saya punya sedikit pengalaman yang seperti itu juga sih Pak. Maksudnya gini kan, dalam agama itu kan ada ritual-ritual gitu ya Pak ya. Ketika ada masalah gitu, itu saya pernah disalahkan seolah-olah karena saya tidak melakukan ritual. Itu kan? Iya, padahal itu kita maksudnya di agama yang sama. Hanya karena udah tinggal maksudnya frekuensi aja gitu. Mungkin dia merasa lebih sering, kalau saya nggak sering gitu. Nah itu aja bisa jadi masalah kan. Apalagi yang benar-benar berbeda kan. Iya. Kalau jadi lucu-lucuan kayak pendapat Bliswas tadi misalnya kan, lagi nggak dapat rezeki. Yang laki-laki bilang, kamu yang rajin dong. Iya. Tuhanku lagi nggak ngasih nih. Nah, kalau udah bisa diajak bercanda gitu beda lagi, Pak. Siapa tahu Tuhanmu yang ngasih bulan ini. Gitu. Kamu dulu dong yang ngerayu Tuhanmu, gitu kan. Aku lagi, kayaknya Tuhanku lagi ngambek, lagi marah beda nih. cerita lagi. Kan? Iya. Ini kan makanya kan perlu kecerdasan kan untuk menyikapi hal-hal yang berbeda ini. Atau ada yang ngomong, agamanya sama, tapi imannya bisa berbeda. Agamanya sama nih, tapi imannya berbeda. Bisa. Ya kan, yang satu meyakini Tuhan walaupun agamanya sama. Yang satu Tuhannya ini diberikan puja-puja. Iya. Yang satu walaupun dengan agama yang sama meyakini satu mazhab yang berbeda. Kan imannya berbeda kan? Itu juga pernah dulu saya punya teman yang begitu Pak. Jadi Lebaran, ya jadi nyebut Lebaran lagi, hari raya deh, hari raya. Jangan nyebut Lebaran ya kan. Hari rayanya itu beda Pak. Karena dengan aliran lah ya. Alirannya itu berbeda. Dia ikut A, pasangannya ikut B. Padahal agamanya sama labelnya Pak. Iya, makanya itu agamanya sama, imannya berbeda. Imannya berbeda. Dia si teman saya meyakini Lebaran jatuhnya di sini, yang satu di hari next-nya gitu kan. Makanya bagi teman-teman yang mau menikah beda agama, ya dari awal bicarakan baik-baik. Untung nggak jadi. Oh, yang curhat bilang nggak jadi gimana Pak? Dulu nggak jadi. Dulu nggak jadi, bisa jadi-jadi kan? Kalau kesadarannya sudah sama? Iya. Tidak mempermasalahkan. Nah, sudah tidak mau mempermasalahkan. Seru. Ini kayaknya kalau dibikin novel bagus Pak. Cinta beda agama. Iya. Iya, ini kalau tidak dari awal dibicarakan detail dan hanya menganggap itu bukan batu sandungan, sangat mungkin sekali kan? Sangat mungkin sekali itu gini, kalau ada egonya itu mengatakan ya udah nggak apa-apa lah, kita anggap nggak ada. Salah satunya ya. Kemudian setelah menikah, setelah hamil yang perempuan, si laki-laki ini muncul ego kan. Lah kamu sudah hamil, mosok kamu nggak akan mau ikut aku? Iya. Ya. Itu berarti kan tapi ego kan. Masuk jebakan dia Batman membawa. kan? Iya, jebakan. Iya, ego. Makanya kan kalau itu dipergunakan dari awal untuk mengelabui, ini bisa menjadi masalah yang sangat besar sekali. Dan mungkin ada yang beberapa seperti itu kan. Ada beberapa yang memang menggunakan cara untuk itu. Dengan dalih yang mengajak masuk ke agamanya mendapatkan pahala yang besar. Iya. Jadi dengan teknik-teknik seperti itu. Tapi kan misalnya. sama kan Pak, dia juga mencari pengikut kan artinya. Oh iya, ya makanya kan kalau di awal memang itu merupakan sebuah teknik manipulasi. Ya bukan, berarti bukan karena cinta dong. Betul, ya. Ya, satu menganggap itu karena cinta. Iya, yang ikut. Ya, ternyata pasanganku nggak menganggap perbedaan agama. Gitu. Iya. Ternyata yang satu hanya merupakan strategi biar masuk untuk surga. mengajak biar masuk. Mendapat masuk surga. Mendapat garansi. Garansi, ya. Makanya ini kan mesti hati-hati, bukan hanya oke lah nggak apa-apa, agama tidak menjadi penghalang bagi orang yang sudah menikah. Oh itu kalau diucapkan di depan gampang sekali. Tetapi karena dampaknya nanti bisa banyak, maka di depan mesti harus diselesaikan baik-baik secara tuntas perbedaan itu. Iya, pernah juga sih Pak saya dengar cerita begitu.
salah satu teman saya gitu memutuskan untuk nikah dengan suaminya yang berbeda agama, dia memilih untuk mengikuti agama suaminya ini. Nah, tapi yang saya lihat kenapa menurut saya cerita dia menarik, dia pindah ke agama suaminya dan dia totalitas di agama tersebut, Pak. Jadi dia memang biasalah, kita kan namanya teman kan guyon ya, Pak ya. Emang kamu nggak pengen ngaji gitu kan ya, terus ini. Aku masih bisa kok baca ini, masih bisa baca itu gitu kan ya. Tapi saya melihat tuh dia nggak ada penyesalan. Nah, saya merasa ya seharusnya demikian gitu, Pak. Dalam tanda kutip harus itu artinya kan dia dengan sadar kalau nggak mungkin bisa kalau beda. Nah, ketika dia mengikuti itu ya dengan segala konsekuensinya. Ya, kalau itu kan jadi lain cerita kan. Ya, kalau memang termasuk dicibir teman, dia bilang pernah dibuang sama keluarganya dan lain-lain gitu kan ya. Ya hanya waktulah yang akhirnya dia cerita-cerita ke kita, akhirnya ya waktulah yang menjawab. Mungkin ya kebaikan atau dan lain-lain, akhirnya dia bisa diterima kembali di keluarga. Tapi menurut saya sih ya artinya dia siap gitu, Pak. Terlepas dari semua konsekuensi yang udah dijalani sama itu dia. Termasuk menyelesaikan ya. Iya, itu menurut saya menyelesaikan di awal itu, api, Pak. Di dalam skam kan. Iya. Nah, makanya karena ini bukan masalah yang mudah gitu kan. Jadi tidak segampang mengatakan bahwa nggak apa-apa nikah aja, agama bukan penghalang. Iya. Tidak segampang itu gitu mengatakan itu, karena efek-efeknya banyak, termasuk efek psikologis, efek nanti kalau punya anak, efek nanti kalau ada masalah, apakah itu bisa menjadi pembenaran atau tidak, atau kambing hitam atau tidak, itu kan itu masih harus dipikirkan. Bukan hanya segampang, oh dia pluralisme, sudah melampaui agama. Jadi agama bukan masalah ketika menikah. Ya, bukan itu masalahnya, bukan itu. Masalahnya adalah butuh kecerdasan untuk menyelesaikan itu. Iya, harus diomongin di depan. Karena dampaknya banyak kan. Tapi kalau lagi cinta itu kayaknya nggak ngomongin agama gitu ya. Iya. Ya Itu nggak, Pak Ben? Kalau sama mantan gimana, Pak Ben? Ya, diajak omong-omong. Beda kalau omong-omong. Ya beda lagi. Nggak seru kan, Pak Ben? Lagi cinta-cintanya suruh bahas agama tuh. Udahlah. Nah, yang nonton video ini, yang mau menikah beda agama dan merasa bahwa cintanya melampaui agama, pasti nggak suka dengan konten ini. Iya. Wah, berarti channel teman ngopi nggak pluralis. Iya. Mempersulit orang yang mau nikah beda agama itu. Ini bukan mempersulit kan? Kita mengajak untuk menyadari dari awal, kamu punya perbedaan, selesaikan itu. Supaya jangan jadi kambing hitam, jangan jadi dampak psikologi nantinya. Gitu. Kalau memang bisa, sama-sama saling menyadari, ya kenapa enggak? Iya. Nah, masalah administratif, ya itu bagi mereka yang tahu caranya untuk menyelesaikan administratif kan. Google aja kalau administratifnya Google ini. Atau nanti Japri Bunda Dita. Iya. Udah ada yang udah nyari tadi, Pak. Oh, detail. Oh, detail. Bisa. Iya. Jadi konsultan, ada yang udah bisa jadi konsultan. Konsultan administratif ya. Iya. Nah, itu yang kita sarankan ya sama teman-teman, bukan memudahkan, bukan menyulitkan, tetapi ini hal yang harus kita waspadai di awal. Jangan hanya karena jargon-jargon di depan tentang keberagaman, tentang pluralis, tentang melampaui agama gitu. Kemudian itu nggak dibahas. Gitu. Karena bagaimanapun juga ketika masing-masing itu masih meyakini dan menjalankan agamanya masing-masing, masih terkait dengan konsep teologinya, maka secara psikologi, aturan, perintah, dan larangan atau juga dampak hukuman dari konsep teologi itu masih tertanam di bawah sadar. Dan itu yang akan membuat masalah-masalah selanjutnya. Iya, itu yang perlu diwaspadai. Iya. Ya, jadi kalau menurut teman-teman ada solusi yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Iya, nanti kita bahas lagi. Nanti kita tunggu nih komentar teman-teman nih. Yang beda agama. Iya, pernikahan beda agama, kira-kira dampaknya apa aja? Iya.
Atau mungkin teman-teman ada yang mau sharing-sharing. Ya, ada yang punya pengalaman, saya sudah 15 tahun baik-baik saja misalnya gitu. Iya, nggak boleh apa-apa. itu tips dan triksnya Betul. apa? Mungkin cara menyelesaikan permasalahannya di awal gimana? Ya, Boleh mungkin juga. yang 15 tahun bahkan 25 tahun nggak ada masalah itu mungkin kalian nggak punya agama. Iya. Hanya administratif saja yang mencatat agama itu. Sejatinya nggak punya agama. Bisa saja. Bisa aja. Udahlah, cincailah Tuhan kita juga. Udah. Agama KTP jadi. Kan bisa jadi. Bisa jadi itu. Ya, kayak gitu kita seruput kopinya. Iya.